Lucu ya Bunda ya, ngelihat si kecil lagi pada belajar toilet training. Nah gimana, apakah anak-anak di rumah udah pada bisa pipis belum Bun? Nah kalau anak saya nih Bun yang paling kecil namanya Luisa, itu umurnya 2 tahun 7 bulan dan sekarang memang udah bisa pipis sendiri langsung ke kloset. Walaupun dalam seminggu ya ada 2 atau 3 kali lah ngompol, tapi nggak apa-apa Bun. Yang paling penting adalah konsisten tetap membiasakan anak-anak untuk pipis langsung di kloset dan jangan pakein diaper. Nah ngomong-ngomong kira-kira usia berapa ya yang tepat untuk mengajarkan anak-anak toilet training? Penasaran Bun? Kita lihat informasinya berikut ini. Seperti halnya belajar duduk, merangkak, dan berjalan, toilet training adalah keterampilan yang harus dipelajari anak usia balita. Beberapa ahli menyarankan agar orang tua melihat tanda-tanda kesiapan jasmani, emosional, dan kognitif sebelum mencoba toilet training. Karena transisi dari diapers ke toilet memang tidak mudah bagi si kecil. Bunda Luki yang memiliki 3 orang anak perempuan ini punya pengalaman dalam mengajarkan toilet training kepada 3 buah hatinya. Anak saya ada 3, kebetulan semuanya perempuan. Yang pertama itu usianya 8 tahun, yang kedua itu 3 tahun, dan ini yang terakhir umur 2 tahun. Mengenalkan toilet training pada anak memang gampang-gampang susah ya Bunda ya. Pada saat anak saya yang pertama itu saya memulainya pada usia si kakak itu 3 tahun. Memang proses ya, nggak langsung anak itu bisa tidak pakai diapers gitu. Lalu anak saya yang kedua ini usia 3 tahun. Anak saya ini kalau mau pipis langsung bilang mama. Langsung saya suruh ke toilet, dia buka celana sendiri, diapers sendiri, dan dia pipis sendiri. Manfaat toilet training Bunda, selain pertama kita lebih hemat tentunya, yang kedua juga melatih anak kemandirian Bunda. Jadi kalau anak kemana-mana pun kita tidak perlu repot sebagai orang tua. Dia bisa sendiri ke toilet atau dengan susternya. Kenapa? Mau pipis sayang? Ayo kita ke toilet yuk. Tidak ada patokan waktu yang pasti kapan si kecil bisa diperkenalkan dengan toilet training, karena masing-masing anak memiliki kesiapannya sendiri. Nah sebetulnya kalau dari mulai usia berapa itu tidak ada batasan pastinya, karena kita sebagai orang tua harus melihat juga kesiapan dari tiap anak berbeda. Cuman kalau secara garis besar seorang anak itu siap untuk melakukan toilet training itu usia 18 bulan startnya atau 24 bulan. Tandanya yang pertama anak itu harus sudah mulai bisa mengerti instruksi sederhana dari orang tua. Misalnya seperti tahu kapan mau pipis, kita tanya mau pipis ya. Nah anak kalau sudah mulai bisa mengartikan instruksi sederhana dari orang tua atau pengasuhnya, itu tandanya sudah mulai bisa. Kemudian kedua, anak sudah mulai bisa memakai atau melepaskan celananya sendiri, walaupun belum sempurna tapi dia sudah mulai menggerakkan tangannya untuk membuka atau memakai celana. Kemudian yang ketiga adalah anak itu sudah mulai bisa duduk tegak, karena kan untuk toilet training itu dibutuhkan memang kondisi duduk yang tegak. Selanjutnya juga bahwa anak itu sudah mulai bisa tahu atau bisa memberitahukan juga kepada kita atau kepada pengasuh bahwa dia memang sudah ingin pipis. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Iya, buat para orang tua yang mungkin sekarang lagi mengajarkan anak-anaknya nih untuk toilet training, yang pertama adalah kita harus menentukan usianya. Apakah anak kita itu sudah tepat atau tidak? Karena kalau terlalu dini pun itu malah membuat gagal proses toilet training. Kedua, jangan sampai ada mitos yang mengatakan gini, kadang ada orang tua yang hamilnya sundulan, anaknya baru 10 bulan ya, kemudian udah hamil lagi sang bunda. Nah ini juga jangan sampai menjadi benturan bahwa anak di usia masih dini sudah diajarkan hanya karena dia keburu ingin punya adik, itu juga jangan, itu hitungnya terlalu dini. Kedua, harus melihat juga kalimat-kalimat yang kita pilih. Jangan menggunakan kalimat yang rumit, tapi buatlah kalimat sesederhana mungkin. Mengajak kegiatan toilet training itu sebagai hal yang menyenangkan buat si anak dan juga buat orang tua. Yang ketiga nih, dan ini yang paling penting banget, tidak hanya bunda yang menerapkan aturan itu. Kalau perlu, semua yang ada di rumah itu bisa selaras untuk mengerjakan toilet training ini. Jadi ketika bunda lagi keluar atau sedang bekerja, si pengasuh pun mempunyai instruksi yang sama kepada anaknya. Itu dia, maka kegiatan toilet training ini bisa berjalan dengan lancar dan anak juga merasa fun atau tidak tertekan. Mengajari anak menggunakan toilet memang memerlukan ketekunan dan kesabaran. Dan yang paling penting, si kecil merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan.
Bunda, jangan kemana-mana dulu karena banyak sekali informasi yang pastinya penting untuk Bunda. Tetap di sini ya, di Diary Bunda.